Juga kan sudah ada foto minum saya sediakan satu-satu.
Saudara-saudari terkasih, kini marilah kita siapkan hati, kita bangkit berdiri menghadap ke pintu utama gereja untuk menyambut perarakan imam dan para petugas liturgi. Kita angkat dan lambaikan daun palma kita dengan penuh sukacita. Hosanna
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Aku, ya Allahku,
mencuci pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan menurut Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Umat dipersilakan duduk. Pada waktu itu, berkumpullah para tua-tua bangsa Yahudi
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu toh tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu toh tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini telah menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus. "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan pun padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut
supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu, kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berlutut.
Umat dipersilakan berdiri. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang besar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Waktu itu, ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Majelis Agung dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dan sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam kehidupan sosial, seseorang bisa menarik begitu banyak orang menjadi pengikutnya karena ada hal ini. Karena ada begitu banyak yang didapat dari orang yang diikuti. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak memberikan apa-apa, tidak menyumbangkan apa-apa, orang banyak akan menjauh, meninggalkannya, tidak mendekatinya. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam perarakan tadi, orang banyak mengeluk-elukan Yesus, memuji-muji Yesus. Karena apa? Karena Yesus melakukan mujizat-mujizat bagi mereka. Mereka telah mengalami mujizat itu, yang sakit disembuhkan, yang tuli dibuatnya mendengar, dan seterusnya. Yang lapar diberi makan. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus yang menarik begitu banyak orang dan memuji, mengeluk-elukkan Yesus masuk kota Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi setelah kita membaca kisah Injil di dalam perayaan Ekaristi ini? Siapa yang tetap setia mengikuti Yesus? Di dalam Injil tadi disebutkan Yusuf dari Arimatea, Simon dari Kirene, dan perempuan-perempuan. Di manakah yang lain yang dulunya
telah mengalami, menikmati mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Peristiwa Minggu Palma ini menampilkan karakter kita umat manusia. Ketika kita mendapat banyak hal, kita begitu mudah mengikuti Yesus. Kita begitu mudah aktif di dalam kehidupan rohani di gereja, di wilayah, di lingkungan. Tetapi ketika kita tidak mendapat apa-apa, kita seringkali menjauh dari Yesus. Tidak mau aktif di dalam kegiatan gereja dan seterusnya. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kita mau mengikuti teladan Yusuf dari Arimatea dan Simon dari Kirene yang selalu setia mengikuti Yesus dalam sukacitanya maupun penderitaannya. Kita mau mengikuti Yesus tetap setia di dalam kehidupan keluarga, dikala mengalami sukacita maupun dikala kita mengalami salib kesulitan, persoalan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita mau seperti Simon dari Kirene, Yusuf dari Arimatea, untuk selalu setia dikala Yesus memberikan mujizat maupun dikala Yesus mengalami penderitaan. Pengalaman-pengalaman itu mengantar kita untuk lebih peduli pada sesama kita. Karena Allah kita pada Minggu Palma ini adalah Allah yang menderita. Allah yang menerima penderitaan untuk menyelamatkan kita. Dan wajah Allah yang menderita itu hadir di dalam diri saudara-saudari yang ada di sekitar kita yang lemah dan miskin sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Kiranya bacaan-bacaan suci hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk lebih peduli pada sesama saudara yang lemah dan miskin. Karena di dalam diri mereka Allah yang menderita hadir. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Bapa memberkati dan mendampingi saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi misa Minggu pagi ini bagi peristirahatan jiwa Bapak Paulus Wahyu Saputra yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, jiwa Ibu Anastasia Sri Lestari, jiwa Bapak Antonius Herwan, jiwa Ibu Kristina Sari Rusmani. Semoga berkat kerahiman Allah, dosa-dosanya diampuni olehnya dan dihantar masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Bapa yang Maha Murah mencurahkan semangat Yesus Kristus Putramu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu bagi mereka semua yang kami janjikan doa. Kiranya Engkau ya Tuhan menurunkan berkat berlimpah atas diri mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Surah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu demi Kristus pengantara kami. Sebab meskipun tidak bersalah, Ia rela menderita bagi orang-orang yang bersalah. Ia telah dihukum dengan tidak adil bagi orang-orang yang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya memberi kami kebebasan. Kristus itu pula lah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, oleh para malaikat dan malaikat agung, yang tak henti-hentinya memuji-Mu sambil bernyanyi. Kuruslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mohon perhatian, umat yang berhak menerima komuni adalah mereka yang beragama Katolik, telah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Bagi anak-anak yang ingin berpartisipasi mengisi celengan bela rasa anak, dapat ikut maju saat Romo memberikan berkat anak. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman paroki minggu ini. Pertama, demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama selama Pekan Suci, maka kunjungan Porta Santa di Paroki Matraman ditutup sementara mulai tanggal 13 April sampai dengan tanggal 20 April 2025. Mohon perhatian seluruh umat dan dapat diinformasikan kepada anggota keluarga, sanak saudara, dan sahabat kenalan dari paroki lain. Kedua, jadwal misa Kamis Putih jam 5 sore dan jam 8 malam. Ibadat Jumat Agung jam 2 siang dan jam 5 sore. Sabtu Vigili jam 5 sore dan jam 8 malam. Minggu Paskah jam 7 pagi, jam 9 pagi misa Paskah anak, dan jam setengah 5 sore. Ketiga, ibadat jalan salib terakhir akan diadakan pada hari Jumat tanggal 18 April jam 9 pagi. Mohon kehadiran seluruh umat. Keempat, selama perayaan Tri Hari Suci dan Minggu Paskah, umat tidak diperkenankan mengetek atau menandai tempat duduk. Umat dimohon untuk hadir lebih awal. Apabila sudah telat, silakan mengikuti misa berikutnya. Kelima, Panitia Paskah 2025 masih membagikan amplop persembahan Paskah. Mohon partisipasi dan dukungan dari seluruh umat demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan rangkaian perayaan Paskah 2025. Keenam, sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat panggilan imamat, akan diadakan misa Krisma pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 jam 8 pagi di Gereja Katedral Jakarta. Misa Krisma ini akan dihadiri oleh seluruh imam di Keuskupan Agung Jakarta. Umat diundang untuk turut hadir dalam perayaan ini, baik di dalam gereja maupun di area tenda halaman katedral. Panitia tidak menyediakan tempat khusus di dalam gereja bagi para suster, bruder, dan frater yang akan mengikuti misa tersebut. Ketujuh, pengumuman nikah. Diumumkan untuk ketiga kalinya, pasangan Laurentius Yosef Valencianus dari lingkungan Santo Thomas dengan Maria Yovita Beni dari Paroki Curug Gereja Santa Helena. Bagi yang mengetahui adanya halangan dari pasangan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Kedelapan, kolekte Sabtu dan Minggu lalu. Kolekte pertama berjumlah Rp16.317.500. Kolekte kedua untuk pemeliharaan berjumlah Rp13.984.000 dan intensio Paskah berjumlah Rp9.182.500. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, Allah Bapa yang Maha Rai memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara-saudari dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Semoga saudara-saudari diberi kebahagiaan abadi berkat wafat Kristus yang mengantar saudara-saudari memasuki hidup yang kekal. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara-saudari pun ikut bangkit bersama Dia. Dan semoga mereka yang kita doakan di dalam perayaan suci ini, anggota keluarga kita masing-masing, anggota kongregasi kita masing-masing, dan semua orang yang kita janjikan doa, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pranekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.